Fadila, tapi ini karena filmnya sebenarnya udah wrap, jadi kita belum tentu ya bisa masukin Dawai ini ke film. Aku langsung kayak, kan aku udah umur 25, terus kalau mau minta uang ke mama untuk bayar tim tuh rasanya kayak nggak adil gitu loh Bunda. Kayak aku udah gede, tapi kok aku bayar tim aja nggak bisa gitu. Betapa sungguh tega hatimu. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan penyanyi yang bersuara merdu, ada Fadila Intan. Hai Bunda. Masya Allah, aku kalau pertama terima kasih ya Aku udah yang terima kasih nyanyi Bunda. di acara Bunda. Aduh Bunda, apa ya, terharu banget lihat kamu kemarin. Terakhir ngeliat kamu nyanyi itu di Boy Kopa di Amerika. Iya betul. Ya kan, terus kemarin Mas Anang sampai ngomong gini, ih dia makin keren ya katanya gitu. Terima kasih Mas Anang. Gimana sih perasaannya? Kita tuh kenal waktu itu, jadi Arsy sama Fadila ini kita sama-sama ke Wekopa ke Amerika ya. Terus kita sama-sama di sana menghabiskan waktu banyak bareng. Tiba-tiba Fadila sekarang udah punya lagu yang booming banget. Judulnya Dawai. Tapi lucunya masih banyak yang gini. Kemarin pas di acara aku, oh Bun, jadi itu penyanyi aslinya lagu itu. Banyak yang gitu. Aku bilang, iya dia nyanyi gitu. Dipikirnya kamu tuh nyanyiin lagu orang. Oh iya, karena kan mungkin sebelumnya Fadila sering cover kan. Iya. Jadi mungkin orang tuh kiranya tuh lagu cover. Iya kan, kamu juga sukses banget tuh cover-cover lagunya Teh Meli kan. Iya, yang Denting denting ya, denting. Gimana perasaannya Fadila sekarang setelah bertahun-tahun pasti berproses, berusaha, berjuang, terus tiba-tiba lagunya booming, punya lagu sendiri yang booming. Seneng banget sih Bunda, soalnya kan Fadila itu nggak ada label pertama, jadi semuanya pasti produksi sendiri. Dan selama ini selalu berusaha untuk ikut-ikut lomba, contohnya kayak ikut Wekopa tahun lalu, terus habis itu tapi sadly pas tahun kemarin belum rezeki pas di sana kan, belum menang sama sekali. Terus habis itu berusaha lagi buat produksi single lagi. Jadi sebenarnya Dawai ini Bunda itu tuh single ketiga. Udah single ketiga, tapi akhirnya orang tuh ngeh Fadila tuh di single ketiga ini gitu loh. Dan alhamdulillahnya akhirnya narik single pertama sama kedua juga sih. Akhirnya orang ada beberapa yang dengerin gitu. Dan akhirnya bisa didengar sebegitu banyaknya itu sangat luar biasa Bunda. Apalagi lagu Dawai ini sekarang banyak banget juga di cover sama musisi-musisi terkenal. Benar. Bahkan bukan dari musisi cover aja kayak Fadila gini, bukan, sampai Siti Nurhaliza, Kak Cakrakan, semua tuh nyanyiin Dawai di TikTok, di Instagramnya. Jadi yang biasanya Fadila cover lagu mereka, tiba-tiba kebalikan mereka nyanyiin lagu Fadila tuh kayak, wah seneng banget. Pastilah, tapi emang lagunya enak banget loh. Kamu tuh siapa yang nawarin kamu pertama lagu ini? Jadi Bunda, sebenarnya fun fact, ini tuh bukan single ketiga aku. Single ketiga aku tuh sudah ada aku siapin. Terus tiba-tiba suatu hari aku ditelepon sama pihak Resonate, ditawarin Fadila mau nggak ngisi soundtrack kayak gitu. Tapi Resonate pun ini tuh baru Bunda, jadi Instagramnya pun pada waktu itu tuh followers baru 2. Nah siapa Bunda yang percaya ya kan? Aku terus bilang sama manajer aku, wah itu penipuan sih, yuk udah nggak usah dianggap. Aku awalnya bilang gitu, saking seringnya di PHP-in gitu loh Bunda. Saking seringnya kayak, kamu mau nggak lagu, terus hilang kayak gitu-gitu sering kan. Terus kayaknya enggak deh, terus tapi aku kok dikejar lagi, mau nggak? Kalau mau langsung take vokal gini-gini. Akhirnya aku penasaran kan Bunda, yaudah coba deh kirim lagunya. Pas dikirimin, baru denger intronya aku udah langsung suka. Terus habis itu kok kayaknya bagus ya. Ternyata aku tanya filmnya siapa yang main cast besar-besar kayak Fedi Nuril, Citra Kirana, Titi Kamal. Terus wah ini kayaknya kesempatan yang nggak boleh aku lupain deh, nggak boleh aku lewatin gitu. Tapi kalau misalnya mau, mereka bilang kalau mau besok langsung rekaman ya, ntar minggu depan langsung rilis. Jadi Bunda, dari aku pertama kali dikirimin lagu Dawai sampai akhirnya rilis itu cuma seminggu 2 minggu. Ya ampun, terus kamu udah harus menghayati lagu itu kan? Iya, secepat itu. Terus wah harus putar otak nih, tapi kalau misalnya aku ngelewatin ya udah mungkin Fadila masih gini-gini aja gitu. Akhirnya ya udahlah aku iyain. Terus aku bener-bener latihan tiap hari, aku dengerin di mobil. Soalnya kan sebenarnya yang bikin aku takut tuh bukan waktu take vokalnya Bunda, tapi waktu press conference sebenarnya. Karena kan waktu press conference kan pertama kali everyone mendengarkan Dawai kan, termasuk produsernya, castnya, terus banyak banget media. Jadi kalau misalnya pada pertama kali aku udah failed nyanyinya, pasti orang udah kayak, alah gini doang soundtracknya. Apalagi
pengennya nggak terkenal, pasti gitu kan Bunda. Jadi itu lumayan beban sih kemarin. Tapi buktinya apa kan, hits banget lagunya di mana-mana. Ya Allah. Itu ciptaan siapa sih? Ciptaan dari Resonate, itu namanya Kak Albert Juwono sama Kak Hendro Jasmoro sama Albert Juwono. Nah, keren tapi memang lagunya ya. Terus akhirnya yang kamu memandang sebelah mata ternyata mereka beneran gitu kan menawarkan kamu buat ini. Apa saat itu yang kamu lakuin? Aku langsung minta Zoom meeting. Aku bilang, ini ada wujudnya gak sih orangnya? Aku bilang gitu. Tolong set Zoom meeting aja lah biar kita bisa lihat ini beneran ada apa enggak. Jangan malu-malu gitu ya. Iya, soalnya kan kayak ini beneran atau enggak. Ternyata Kak Hendronya itu pernah kerjasama sama kakak sepupu aku yang juga penyanyi. Jadinya kayak, oh ya udah berarti ini manusia beneran gitu. Cuman kerjasama pada awalnya pun juga belum jelas Bunda. Jadi waktu habis recording, mereka masih belum bisa menjanjikan lagu Dawai ini bisa masuk soundtracknya film. Jadi bilang, Fadila tapi ini karena filmnya sebenarnya udah rap, jadi kita belum tentu ya bisa masukin Dawai ini ke film. Aku langsung kayak gimana nih, ada tantangan apa lagi? Tapi aku terus ikhlas kayak, ya Allah kalau emang ini rezekiku ya pasti bisa masuk ke film. Kalau misalnya enggak ya udah nggak apa-apa. Ternyata last minute bisa masuk ke film dan akhirnya orang-orang banyak yang tahu gitu. Dan lagu kamu tuh di TikTok viral banget, kayak apa aja dikit-dikit lagunya Dawai. Apa aja mau ceritanya apa, bukan cerita film, lagunya Dawai. Bangga banget gak sih kamu tiba-tiba, wah laguku yang sudah aku berjuang bertahun-tahun nih akhirnya viral gitu. Bangga Bunda, soalnya kan jujur di lagu ini, kalau misalnya banyak sebenarnya teman-teman aku nanya strategi marketingnya gimana sih? Sebenarnya kita itu nggak punya strategi marketing yang gimana-gimana. Karena sebenarnya kita pun juga nggak bayar KOL atau campaign gitu Bunda. Sebenarnya aku kepikiran kayak single aku yang pertama sama kedua itu aku sempat kayak sedikit bayar buzzer, bukan buzzer sih apa? Orang bikin konten gitu loh Bunda. Tapi ya nggak banyak sih, 10-20 itu pun tapi udah berat untuk aku sendiri yang nggak ada label gitu. Terus yang di lagu ketiga, awalnya rencananya mau kayak gitu, tapi aku mikir kayak, aduh kok capek ya keluar modal lagi, udah bikin ini, bikin itu, nanti aja lah, nanti kalau misalnya bulan depan lah, aku tuh nunda-nunda. Ternyata belum aku mengeluarkan budget, ternyata orang-orang udah pada cover, jadi wah bersyukur, jadi nggak harus keluar banyak. Itulah gitu. Kalau Tuhan sudah berkehendak ya, nggak usah diatur-atur, nggak usah di apa-apain ya jadi gitu ya kan. Betul, benar. Mungkin ini adalah penantian kamu selama bertahun-tahun. Tapi mungkin kita flashback sedikit. Sebenarnya Fadila ini memulai karirnya itu dari usia berapa sih? Sebenarnya kalau karir profesional ya Bunda, itu mungkin baru setelah Rising Star yang dicuriin Mas Anang. Jadi kamu tuh pernah ikut berapa kali ajang pencarian bakat? Aku tuh pernah ikut Rising Star. Rising Star. Terus itu di mana itunya? Berhentinya di mana? Itu sampai 9 besar. 9 besar. Dijurin Mas Anang juga. Waktu itu pas Mas Anang? Ada Mas Anang. Terus habis itu beberapa tahun kemudian ikut lagi Indonesian Idol tahunnya Tiara. Tapi 100 besar aja gak masuk. 100 besar aja gak masuk. Waktu itu udah sempat di juri tamu. Ada Mas Anang juga, tapi Mas Anang bilang no pada waktu itu. Tapi gak apa-apa, akhirnya aku belajar banyak. Di Rising Star bilang yes, kok di Idol bilang no. Jelas gak punya pendirian. Pokoknya semua waktu itu jurinya 5-5-nya bilang no. Tapi karena waktu itu kan masih tapping ya, jadi gak ditayangin. Jadi Bunda Maya, KBCL, Bang Judika semuanya bilang no. Tapi mereka kasih masukan, Fadila ini powernya kurang gini. Akhirnya belajar lagi. Terus tahun depannya lagi coba ikut auditionnya X Factor. Itu bahkan sampai yang juri tamu aja aku gak masuk. Jadi aku udah submit video tapi gak dihubung-hubungin. Terus aku gimana ya, aku gak lolos lagi. Udah mulai nangis-nangis, udah mulai kayaknya gak ada harapan deh. Terus ikut Wekopa. Udah ikut Wekopa, bawa keluarga semua latihan siang malam. Ternyata sampai Amerika pun 4 kategorinya kalah semua. Itu aku down banget Bunda tahun lalu itu. Apalagi tahun lalu itu aku kayak, menurut aku titik terendah di hidupku juga. Karena habis ada ya putus kayak gitu-gitu loh Bunda. Jadi semua tuh berpengaruh gitu. Aku ngerasa kayak kok Allah gak sayang aku ya gitu. Gak boleh. Iya aku waktu itu mikir kayak gitu. Terus habis itu udah aku diginiin. Terus habis itu aku ikut lomba kalah gitu-gitu. Kenapa ya kok aku kayaknya gak disayang banget gitu. Terus pada tahun ini coba lagi ikut lomba. Kemarin di Bali International Choir Festival. Ikut 3 kategori terus juara 1 semua. Tahun kemarin. Terus habis itu pulang dari Bali tiba-tiba dapat tawaran Dawai itu. Terus akhirnya sampai sekarang bisa lebih didengar lah, alhamdulillah gitu Bunda. Wow, perjuangan kamu luar biasa ya. Tapi gini, udah Rising Star masuk 9 besar. Terus di Idol, di X Factor gak masuk 100 besar gitu ya. Apa yang membuat kamu gak berhenti untuk, ini kan buat orang-orang juga, artinya gini, jangan cepat puas, jangan cepat
jangan cepet apa namanya tuh, jangan cepet down, jangan cepet menyerah. Ini perjuangan kamu luar biasa loh, ikut beberapa ajang pencarian bakat dan itu bertahun-tahun dan Allah baru kasih sekarang gitu loh. Apa yang buat seorang Fadila tuh kayak ngerasa mau coba terus gitu, pantang mundur tuh kenapa? Sebenarnya aku tuh tipe orang yang nggak mau kehilangan kesempatan Bunda. Jadi at least kalau aku udah nyoba ikut lomba di Amerika, aku pulang aku sedih aku kalah, tapi at least aku udah nggak penasaran. Oh aku udah pernah kok di sana, aku udah tahu medannya, at least aku dapat pelajaran. Contohnya aja Bunda, sebenarnya 2 minggu lalu aku tuh ikut audition lagi, tapi auditionnya untuk nyanyi di sebuah orkestra. Ternyata aku nggak kepilih, aku nggak sedih, tapi akhirnya aku nggak penasaran. Oh aku udah coba gitu. Jadi aku emang senang untuk nyoba. At least aku nggak penasaran. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan tiba-tiba masuk ya, kalau misalnya rezeki ya masuk, kalau enggak ya udah coba lagi gitu. Jadi intinya kamu tuh pantang menyerah dan usaha terus aja. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita usaha terus kan nggak akan mengkhianati hasilnya asal emang kita punya bakat yang benar gitu kan. Terus kalau dari keluarga supportnya gimana? Support banget sih Bunda. Mama sama papa tuh support banget, apalagi balik lagi aku nggak ada label, otomatis semua produksi pasti di cover sama mama sama papa gitu. Dan waktu tahun ini Bunda sebelumnya Dawai dari bulan Januari sampai Juni lah, istilahnya tuh aku tuh sepi banget dari sisi job Instagram, TikTok, terus off air tuh nggak ada yang manggil. Bisa ada yang manggil pun itu cuman ya nggak, istilahnya kayak nggak ada bayarannya lah Bunda. Ya udah aku sukarela aja, aku mau datang karena emang nggak ada job lagi, daripada aku nggak ada kegiatan mending ya udah aku mau job tanpa bayaran gitu, at least mereka bayarin hotel gitu-gitu kan. Terus sampai aku juga nggak bisa ngebayar tim aku, jadi aku harus minjem uang ke mama papa dulu, kayak mah untuk bulan-bulan ini aku minjem dulu ya mas, soalnya emang nggak ada pemasukan. Dan bahkan di YouTube pun itu cover aku itu habis dicuri. Jadi cover tuh kan bisa dicuri license-nya kan Bun. Karena memang dari awal aku tuh beberapa cover tidak cover resmi. Karena kan dulunya aku bukan siapa-siapa kan Bunda. Kayak aku YouTuber biasa, subscriber mungkin masih 1000, 2000, terus habis itu tiba-tiba cover kok tiba-tiba naik. Jadi belum ngurusin izinnya gitu. Jadi gampang buat dimasukin hacker lah istilahnya gitu. Jadi dari YouTube juga menurun, gak ada job sama sekali. Aku kan sampai bingung. Bahkan waktu bulan Juni kemarin aku udah pamit ke mama juga, kayak Ma kayaknya udah cukup deh jadi penyanyi, aku gak mau ngerepotin terlalu banyak. Mungkin bisa jadi penyanyi tapi gak sekarang. Jadi sekarang ambil job di tempat lain dulu ya, misalnya kerja kantoran atau mau jualan apa, aku tuh gak apa-apa gitu ya, tapi yang penting tuh ada pemasukan gitu loh Bunda. Soalnya kan aku punya tim kan, dan biasanya sebelum itu aku selalu bayar sendiri tim aku gitu. Aduh aku pengen nangis, tapi jadi gak inget masa-masa itu loh Bunda. Tapi kalau misalnya akhirnya sekarang itu bisa bayar, dan bahkan sekarang aku udah gak mikir lagi buat bayar tim aku tuh happy banget gitu. Soalnya kan aku udah umur 25, terus kalau mau minta uang ke mama untuk bayar tim tuh rasanya kayak gak adil gitu loh Bunda. Kayak aku udah gede tapi kok aku bayar tim aja gak bisa gitu pas bulan-bulan kemarin gitu. Terus sekarang ternyata Dawai didengar, terus alhamdulillah pemasukan juga banyak, jadi bisa bayar tim aku lagi dengan uang aku sendiri gitu, bukan uangnya mama gitu. Allah itu mendengar doa orang-orang yang kerja sama kamu. Ya kan mereka butuh hidup, mereka butuh apa, akhirnya kamu dapat kayak begini. Sekarang dengan lagu Dawai ini booming gitu, kerjaan banyak dong langsung. Alhamdulillah iya Bunda. Aku udah lihat kan, aku kepo Instagram, ya Allah dia udah nyanyi di acaranya ini, acaranya itu. Gimana rasanya? Seneng banget ya? Seneng banget. Padahal sebenarnya ini tuh kayak doaku yang dijawab sama Allah waktu bulan puasa sih Bunda. Jadi waktu bulan puasa, apalagi bulan puasa ya Bun, gak ada job nyanyi sama sekali. Endorse campaign pun tuh dikit banget. Iya pun tuh kayak aku ngeyain tuh di bawah 500.000 gitu loh Bunda. Saking ya udah, daripada nggak bisa bayar timku, ya udah aku nggak apa-apa, aku terima gitu. Terus aku pernah suatu malam waktu sholat tahajud aku berdoa, ya Allah aku pingin bisa nyanyi. Aku nggak tahu orang manggil aku sebagai apa, tapi aku pingin job off air, aku juga pingin bisa ngisi soundtrack. Aku juga ngomong, tapi aku nggak yakin bisa diijabah tahun ini gitu loh Bunda. Tiba-tiba dikasih tahun ini tuh kayak, ternyata Allah baik banget ya gitu. Terus berdoa juga supaya aku bisa kembali finansialnya itu stabil lagi untuk istilahnya untuk tim aku tuh aku bisa bayar sendiri semua gitu. Akhirnya dijabah bulan ini tuh
lumayan Bunda, kayak setiap hari aku pasti ada kegiatan gitu. Walaupun semuanya tidak yang berbayar, tapi at least aku ada dipanggil kemana-mana gitu. Iya, udah dipanggil ke sana sini buat mempromosikan diri kamu juga. Bahwa ini loh penyanyi lagu Dawai gitu kan. Makanya kemarin pas acara aku bilang, duh banyak banget teman-teman sahabat-sahabatku yang minta foto sama kamu yang kemarin di acaraku. Itu sahabatku waktu kecil semua tuh suka banget dengerin kamu nyanyi lagu, bukan Dawai malah, yang kamu cover Genting. Itu San, itu ikut Wekopa sama Arsy loh, kamu undang dong, dia kan lagunya booming banget gitu. Terus mereka banyak kan minta foto kan sama kamu kemarin. Sekarang gimana rasanya? Pasti kan orang udah mulai kayak minta foto, udah mulai aware sama kamu. Seneng dong? Seneng pasti Bunda. Gak nyangka kemarin pun waktu di ulang tahunnya Bunda Shanti tiba-tiba disamperin sama Kak Vena Melinda. Kan artis papan atas ya, tiba-tiba tahu Fadila, tahu aku hidup di dunia ini, kayak wow. Terus Kak Milen juga tiba-tiba minta foto. Terus ya seneng aja sih, jadi orang-orang akhirnya tahu aku, tahu suaraku gitu. Itulah makanya kita hidup itu gak boleh kadang memandang orang mentang-mentang dia belum terkenal. Terus kadang aku tuh paling gak suka saya pergi ke satu acara terus ada orang yang mungkin belum dikenal atau apa. Makanya kan waktu aku di Wekopa di Amerika kan aku ajak kamu ngobrol. Aku pengen tahu nih anakku bakatnya bagus. Aku sebel banget kamu gak masuk tuh, kayak Arsy sampai itu kakak itu kan bagus banget katanya, kok bisa dia gak masuk gitu. Itu orang suka mengecilkan orang yang mungkin belum jadi siapa-siapa. Kita gak pernah tahu suatu saat Tuhan memberikan dia sesuatu yang lebih gitu loh. Tapi dari semua perjalanan ini Fadila tuh merasa Fadila bisa kayak gini tuh karena siapa? Yang pertama pasti karena Fadila sendiri sih. Karena yang pertama pasti karena aku mau berjuang buat aku juga mau nerima aku waktu aku lagi sakit-sakitnya, aku juga nggak nyakitin diri aku waktu aku lagi mungkin lagi sedih, aku juga nggak nyalahin diri aku, mungkin aku nggak laku karena aku gendut gini-gini, aku nggak nyalahin kayak gitu, itu aku udah bersyukur banget gitu. Enggak dong. Terus yang kedua mungkin orang tua sih sama keluarga, karena mama papa itu supportnya wah gila luar biasa sih. Walaupun sebenarnya waktu aku kekurangan pun untuk gaji timku tuh mereka pasti bisa bayar. Mereka pasti, tapi kan gimana ya Bunda, gengsi kan, itu sebagai anak tuh mau minta kayak aduh kok udah gede masih minta uang gitu kan, rasanya nggak pengen ngerepotin, tapi sebenarnya keadaannya emang kayak gitu Bunda. Terus yang ketiga adik-adikku sih. Adik kamu kan juga nyanyi kan? Iya. Si siapa? Raina. Raina. Iya, Koraina. Kan Koraina ikut ke Wekopa juga. Iya. Dan mereka semua itu yang selalu ada buat aku Bunda, di saat aku down, di saat aku happy, bahkan sampai sekarang pun saat semuanya sekarang kan juga mulai banyak haters juga kan Bun sebenarnya di Instagram aku. Masa? Mereka, iya karena Bunda. Aku tuh sering dikatain, kan aku tuh kalau pakai baju nggak mungkin yang ketat-ketat kan Bun. Jadi orang-orang tuh ngira, iya dia tuh nggak pakai baju ketat soalnya dia tuh lagi hamil 8 bulan kayak gitu-gitu. Kalian mulutnya kenapa sih? Gila ya kayak gitu. Dan itu mulai banyak Bun. Dulu aku nggak ngerasain, setelah Dawai ini bener-bener ngerasain kayak apa sih ini lagu nggak jelas lewat mulu. Ya kalau misalnya tentang lagu ya udah nggak apa-apa ya. Itu adalah orang yang sirik nggak bisa kayak kamu dan nggak kelihatan. Udah ngapain? Jangan sampai kamu udah bagus kayak gini jadi down kan? Iya sih, tapi kalau pas lagi capek terus baca yang body shaming tuh lumayan kayak ya udah kalau emang nggak mau lihat aku nggak apa-apa, tutup mata aja, kamu dengerin aja Spotify. Aku sampai pernah jawab kayak gitu sekali. Aku nggak pernah jawab haters ya Bun, cuman pas itu aku bener-bener ya udah kalau emang aku nggak sepantas itu kamu lihat nggak apa-apa, tutup mata aja. Aku sampai bales gitu, saking aku capeknya gitu ngelihatnya. Tapi itu kadang-kadang gini ya, kita tuh kemakan sama omongan yang orangnya aja kita nggak lihat. Iya sih. Anonim, main jempol, mungkin dia lagi nggak punya duit atau lagi diusir dari rumah, jempolnya asal aja nulis, tapi kan nggak tahu dia tuh nyakitin banget ke hati kita, apalagi kayak body shaming. Ada kadang-kadang juga aku kayak gitu. Ntar ada yang bilang misalnya, mukanya kayak gini deh, mukanya kayak gitu. Mereka nggak tahu mungkin kita lagi sakit, kita lagi apa. Tapi ya aku sekarang udah lebih ke nggak peduli. Jadi Fadila harus punya mental yang nggak peduli. Belum kamu sampai situ sih kayaknya, Bun. cantik, kamu suaranya bagus, gak usah mikirin kata-kata orang. Iya kan, buktinya sekarang lagunya kemana-mana, kalah semua lagu-lagu yang lain tuh. Dawai nomor 1 kayak itu di mana-mana kan. Di TikTok setiap buka, pokoknya yang gak cocok sama lagunya aja tetap judul lagunya Dawai. Sampai ada konten goreng cumi-cumi pakai lagu Dawai, kan nggak nyambung ya Bun, tapi kayak ya udah makasih ya udah. Itu kan saking hits ya. Bunda sebel banget, tapi kemarin ulang tahun kamu gak sempet dengerin dia nyanyi cuma sebentar. Padahal tuh pengen lihat dia live bener-bener kan. Cuma kan karena banyak banget orang di foto kan, jadi kayak kepotong jadi cuma denger kamu sedih
dikit. Gak apa-apa Bunda. Aku mau dong dengar Fadila nyanyi lagu Dawais. Boleh. Mungkin refnya ya? Plus ya? Boleh. Ya, refnya. Oh, that's it ya? Oke. Dawai yang telah lama ku petik sumbang dan terus lirih berbakik doa yang pernah ku ucap, surga tak menjawab betapa sungguh tega hatimu mencuri yang digariskan untukku, hati yang dulu terluka dirundung dilema. Bagus banget. Tadi Terima kasih Bunda. Kamu kalau dulu nyanyi di Wekopa kayak gini mah pasti lolos. Makasih Dulu grogi Bunda. Iya Bunda, grogi. Terus mungkin banyak hal lah Bunda. Sekarang tuh emang jujur aku lebih pede sih Bunda. Karena mungkin karena udah ada satu lagu yang orang tuh udah ngerti Fadila Dawai gitu ya. Jadi kalau misalnya dipanggil nyanyi ke depan tuh lebih pede, kayak ini aku ada lagu yang udah dikenal orang nih. Kalau dulu tuh kan belum ada. Jadi mungkin aku masih sering ciut gitu Bunda. Oh gitu. Iya makanya pas aku lihat kamu di Wekopa sama sekarang jauh banget perkembangannya, Masya Allah. Ih keren. Terakhir Fadila, apa harapan ke depan buat diri kamu yang belum tercapai, yang kamu pengen banget? Harapan aku semoga kedepannya aku tetap menjadi pribadi orang yang mungkin baik, terus harus tetap siap mental, karena aku percaya rencana Allah tuh kan pasti macam-macam ya Bunda. Mungkin sekarang aku rilis lagu, lagunya naik, tapi belum tentu misalnya next single lagunya naik juga. Nah itu aku berharap semoga mentalku harus tetap siap kayak gitu, dan harus lebih cuek juga sama haters, mungkin seperti kata Bunda. Dan aku berharap juga aku bisa lebih membanggakan mama sama papa juga, keluarga dan adik-adik semuanya, dan timku juga, dan kasih bangga aku sendiri juga. Kita doain ya. Ini ada request dari tim, katanya nyanyi denting dikit, boleh ya? Boleh. Refnya aja ya. Ih kamu tuh. Rintik gerimis mengundang kekasih di malam ini, kita menari dalam rindu yang indah. Sepiku rasa hatiku saat ini, oh sayangku, jika kau di sini aku tenang. Bagus. Thank you udah datang Fadila. Sukses selalu buat kamu. Semoga singlenya ke depan lebih booming lagi, dan sukses selalu pokoknya buat Fadila. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.